Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, dua pertanyaan. Yang satu dari Muhammad Alfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz tentang fadilah la ilaha illallah. Apa saja fadilah daripada la ilaha illallah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah la ilaha illallah itu sangat banyak, Alfan. Kita tidak akan mampu menghitungnya. Cuman akan saya menyampaikan beberapa saja. Ada sebuah hadis yang berbunyi begini. Anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hadama lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabair. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa maddaha dan ia memanjangkan lamnya. Ha ini rujukannya kembali pada la, bukan memperbanyak yang dimaksud di sini. Ini menurut Imam Basuki yang dimaksud wa maddaha memperpanjangkan la ilaha illallah, lamnya dipanjangkan. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah satu kali dan lamnya dipanjangkan, maka 4.000 dosa besar itu runtuh. 4.000 dosa besar runtuh. Qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat itu bertanya pada Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, jika orang yang baca la ilaha illallah tidak punya dosa besar ya Rasulullah, gimana? Qala, Nabi Muhammad menjawab, yufar li ahlihi wa li jiranihi, maka keluarga dan tetangganya diampuni. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari. La ilaha illallah itu Muhammad Alfan itu merupakan kalimatul haq, kalimatul tauhid. Kalimatul haq itu memang diakui kebenarannya oleh semua orang, oleh semua umat. Istilah bahasa sekarang itu absolut, seperti halnya 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Walaupun orang bodoh yang ditanyakan sekalian, walaupun bukan profesor, walaupun bukan doktor, kalau 4 tambah 4 itu masih 8. 1 tambah 1 itu 2. Itu hak. Kalimat hak, absolut. Maka dari itu orang yang baca la ilaha illallah, maka itu memberi faedah sangat banyak. Karena kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, wa tauhidu la yumassu syai'un, karena kalimat tauhid maka berarti tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Li anna la ta'sirun bi tajil batin, karena kalimat la ilaha illallah itu membekas di dalam mensucikan hati atau batin. Fayufidu nabiyal ilah bi qouli la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu menafikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Uzza Lata dinafikan semua. Pokoknya Tuhan selain Allah dinafikan semua. Itu oleh kalimat la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, la ilaha illallah itu merupakan zakatnya badan. Kan ada zakat harta, ada zakat emas, kan gitu kan. Lah zakatnya badan itu la ilaha illallah. Nabi Muhammad bersabda, addu zakat abdanikum bi qouli la ilaha illallah. Laksanakan zakat badan kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Berarti kalau orang itu sudah baca la ilaha illallah, itu sudah menunaikan zakatnya badan. Secara otomatis mensucikan badan. Ada hadis lain yang mengatakan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis lain Nabi Muhammad bersabda, inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala adnaha alhammu. Sesungguhnya ucapan la ilaha illallah itu menolak 99 cobaan. Paling rendahnya cobaan adalah susah. Berarti orang baca la ilaha illallah itu akan segera dihilangkan susahnya, galaunya segera hilang. La ilaha illallah itu jalbu rezeki, bisa jadi gampangnya rezeki, menarik rezeki.
La ilaha illallah itu obatnya hati. Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya baca la ilaha illallah maka ya pasti masuk surga. Wa in saraqah, sahabat bertanya, walaupun ya pernah mencuri ya Rasulullah, wa in saraqah wa in zina, walaupun ya pernah mencuri bahkan pernah berzina, ketika mati, sebelum mati baca la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kenapa kok saya mengatakan pasti? Karena di situ kalimatnya menggunakan fi'il mati. Sementara Syekh Ahmad Syafi'i berkata kalau sesuatu yang belum terjadi sudah menggunakan fi'il mati itu menunjukkan tahqiq pasti kepastiannya. Man qala akhir kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini cuman sebagian Bang Muhammad Alfan. Kalau ingin semuanya saya ceritakan, kalau semuanya tidak mungkin karena tidak akan mampu kita menghitungnya khasiat la ilaha illallah. Kalau ingin tahu lebih banyak lagi tentang khasiat atau fadilah la ilaha illallah, datang saja ke sini. Mungkin saya lebih perbanyak argumen yang saya tampilkan. Pertanyaan yang nomor 2 begini. Ini dari Muhammad. Pertanyaannya begini. Bagaimana hukumnya berobat itu Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Kita orang itu kadang-kadang sakit kan gitu kan. Bagaimana sesungguhnya berobat itu? Boleh, sunnah, makruh, haram atau wajib berobat itu? Begini Bang Muhammad. Di dalam Hawil Kabir milik Imam Al-Mawardi, ihtalafal ulama'u fi hukmi tadawi ala sabati aqwalin. Ulama beda pendapat dalam hukum berobat sampai 7 qaul. Paham ya? Berobat itu khilaf ulama. Sampai 7 makalah. Al-qaulul awal anna tadawiyah mubahun mutlakon. Qaul yang pertama, hukum berobat adalah mubah secara mutlak. Sunnah tidak, haram tidak, wajib apa lagi? Mubah mutlak. Wa huwa qaulu aksaril Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Ini mayoritas ucapannya Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Mubah. Al-qaulu tsani, makalah yang nomor 2, anna tadawiyah mubahun wa tarkuhu afdalu, bahwa berobat itu hukumnya mubah, tanpa berobat itu lebih utama. Ini makalah yang nomor 2. Lebih utama tidak berobat. Sakit ya sabar menghadapi sakitnya itu, katanya itu. Wa huwa qaulu Daud, ini ucapannya Imam Daud. Wa riwayatun anil Imam Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, qalu li annahu aqrabu ila tawakkul, karena tanpa berobat itu lebih mendekati pada tawakal. Qala Ibnu Qayyim berkata, Ibnu Qayyim ini termasuk ulama yang diidolakan oleh kelompok Wahabi. Fil ahadits shahihati, di dalam beberapa hadis sahih, al-amru bitadawi wa annahu la yunafi tawakkul. Kata Ibnu Qayyim, di dalam hadis yang menerangkan perintah untuk berobat itu bukan berarti menghilangkan tawakal, bukan katanya. Berarti qaul yang nomor 2 ini ditentang oleh Ibnu Qayyim. Ditentang. Kalau Imam Ahmad berkata bahwa tidak berobat itu lebih mendekati pada tawakal itu. Ini pendapat yang nomor 2. Ini makalah yang nomor 2, bahwa berobat adalah mubah, tidak berobat itu lebih utama. Ini yang kedua. Al-qaulus salisu, qaul yang nomor 3, anna tadawiyah mustahabun, bahwa berobat itu sunnah. Ay anna filau afdalu min tarkihi, bahwa pelakunya lebih utama daripada meninggalkannya. Jadi berobat itu lebih utama daripada tidak berobat, katanya. Wa huwa qaulu aksaris Syafi'iyah, ini ucapan kebanyakan ulama Syafi'iyah. Wa ba'dil Hanafiyati, dan sebagian ulama Hanafiyah. Wa tarahu Ibnu Aqil wa Ibnul Jauzi minal Hanabilah,
Termasuk ini yang dipilih Ibnu Aqil, Ibnu Jauzi dari ulama Hanabilah. Wa mahalul istibabi inda Syafi'iyah inda adamil qat'i bi ibadatihi. Amma law qata'a bi ibadatihi fa innahu wajibun. Sunnahnya berobat menurut mayoritas Syafi'iyah ketika tidak adanya putus dengan faedahnya. Kalau memang ada keputusan dan faedahnya, maka hukumnya berobat itu wajib. Misalnya kalau tidak berobat bisa putus asa atau malah semakin jauh pada Allah. Ini hukumnya berobat menjadi wajib. Ini menurut mayoritas ulama Syafi'iyah. Al-qaulu rabi'u, qaul yang nomor 4, annat tadawiyah wajibun wa qaulu ba'di Syafi'iyah, bahwa berobat itu wajib. Ini ucapan sebagian ulama Syafi'iyah. Wa ba'dil Hanabilah, dan sebagian ulama Hanabilah. Wa qayyadahu ba'dhum bi ayyujada dhannun bi anna tadwiyan fa'u, yang mengatakan berobat itu wajib, yang dibuat qayyid jika ada dugaan bahwa berobat itu ada manfaatnya. Kalau tidak ada dugaan bahwa berobat ada manfaatnya, ya tidak wajib lagi. Ini kewajibannya kalau memang ada dugaan untuk kemanfaatan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzalad da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawau wa la tadawau biharamin. Sungguh Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Allah telah menjadikan setiap penyakit ada obat, maka dari itu berobatlah, dan jangan berobat dengan obat yang haram. Ini makalah yang nomor 4. Dan makalah yang nomor 5, 6, 7 ya saya pending aja dulu. Wallahu alam.